sistem pajak. Logika kita sebagai rakyat harusnya makin kaya orang harusnya bayar pajak makin gede dong. Ya dong. Loh faktanya semakin kaya orang pajaknya semakin Kecil. kecil karena dia punya banyak cara. Pajaknya gimana cara ngecilin pajak yang legal? Keuntungan profit perusahaan lu nggak jadiin pemasukan pribadi, lu invest lagi di bursa saham. Ya. Tungguin 3 tahun, pajaknya berapa? Nol. Itu legal. Mindset itu apa yang kita tahu di kepala kita. Mentalitas itu kebiasaan atau habit kita gitu. Mentalitas Contoh gini, gimana? secara mindset atau secara pengetahuan, tahu gak orang gimana caranya badan dibentuk berotot? Tahu, secara mindset tahu olahraga, Ya. jaga makan, gitu-gitulah. Tapi nggak dilihat. Satu kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup seseorang dalam jangka panjang. Baca buku 15 menit sehari. Jadi ya teman-teman, lu harusnya lebih banyak baca. Otak tuh jadi kecil kalau ini lu jadi lemah otak lu kalau kebanyakan nonton video-video pendek, lu belajar baca deh. Skill yang paling penting dimiliki Gen Z di era sekarang. Resilience, soft skill ya. Soft skill. Resilience. Baca buku itu ngelatih mental resilience, ngelatih grit mentalitas lu. Lu baca buku, kalau lu nggak fokus, Nggak bisa? dapet. Nggak bisa. Ya. Baca buku nih, buset. Kalau lagi nggak fokus ya, 1 halaman bisa 10 menit pak. Betul. Tadi ulang lagi. Tadi ulang lagi. Betul. Tapi lu baca terus kan? Satu kata untuk menggambarkan mindset orang miskin. Minta, Satu kata untuk menggambarkan mindset orang kaya. beri. Apa yang membuat kita terus bodoh? Tadi oke, dari sisi perspektif kita mungkin itu play part untuk membuat kita bodoh. Tapi negara juga terus membuat kita bodoh, bro. Menarik. Negara terus menciptakan sistem yang hanya menguntungkan kroni-kroninya, golongannya, tapi membuat rakyat terus bodoh. Karena rakyat yang bodoh sangat mudah disetir. Emangnya kalau presiden lain yang dipilih nggak bikin masalah? Belum. Coba dilihat deh dari zaman Indonesia Merdeka, pernah gak ada presiden yang nggak bikin masalah? Coba gitu maksud gue. Ya. Menurut gua MBG itu akan lebih efektif kalau dikasih ke misalnya Indonesia Timur tuh, Papua. 3T ya. Iya. Udah fokus aja kasih MBG ke Papua. Iya. Kalau itu yang dilakuin menurut gua penyerapan anggarannya enak. Ya. Ya. Nah, kalau kasih MBG ke Jakarta, bukannya dibuang tuh sama siswa. Iya gak? Ikan lele, lele kan makan tai. Kalau kita kasih MBG ke Jakarta itu aneh. Lu harus kasih ke daerah dong. Betul. Gue setuju sama lu. Terus penyelenggaraannya, jangan cuma bilang kami menghimbau dapur SPPG harus bersih. Jangan menghimbau. Orang Indonesia kagak bisa Membuat dihimbau, coy. sistem Yes. monitoring kalau dapur SPPG-nya di luar standar kamu, kualitasnya ini ada laporan, langsung ganti dong dapurnya dong. Buka dong tender terbuka, siapapun boleh meng-apply mendaftar dapur SPPG. Betul. Gue setuju sistemnya harus diperbaikin. Untuk MBG sendiri menurut gue itu program bagus. Kalau lu kasih ke NTT, Ya. tuh Aceh tuh sekolahnya udah pada hancur lagi bencana, lu kasih makanan itu nolong dia bener. Betul. Tapi gini, kalau rakyat kita lebih pintar, kritiknya juga lebih enak. Kita tahu kepada siapa kita kritik gini. Kalau kita nggak ngerti, rakyat tuh cuma ngeritik semuanya presiden. Tapi kalau kita tahu persisnya, nih kayak kepala BGN-nya nih ngaco nih. Kita kritik spesifik ke divisinya. Ya. Itu bakal lebih ada movement. Contoh, dikit-dikit kalau keuangan bermasalah dulu karena kita dulu belum ngerti, kita minta ganti menterinya terus. Kita baru tahu ternyata yang harus ganti kepala OJK-nya ternyata. Menterinya mau ganti mau 10-20 kali kalau kepala OJK-nya dia juga. Yang kemarin makanya MSCI. yang akhirnya diganti kan kepala OJK semua sama semua dewan komisionernya kan. Bahkan investigasi Tempo bilang itu di bawah paksaan gitu kan. Tapi memang ya ternyata penyakitnya di situ.